Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila. Anak-anak ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan semester ganjil, sekarang kita memasuki semester genap. Pada hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan hari ini, kita akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, memahami mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas dulu makna persatuan dalam kebangsaan. Mungkin dalam benak kalian bertanya, apa itu sih persatuan dan apa itu juga kesatuan? Persatuan itu adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kemudian kesatuan, apa itu? Kesatuan adalah keadaan yang merupakan hasil perkumpulan menjadi satu dan utuh. Selanjutnya, apa pula kesatuan berbangsa Indonesia dan kesatuan bertanah air? Kesatuan berbangsa Indonesia yaitu keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air adalah satu keutuhan dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Nah, mungkin dalam benak kita akan berpikir bahwa bagaimanakah ya lingkungan di sekitar kita? Apakah di lingkungan kita itu memiliki latar belakang yang sama atau berbeda-beda? Tentunya berbeda-beda. Kemudian jadi pertanyaan pula, mengapa demikian? Nah, sekarang kita belajar bagaimana persatuan kesatuan itu. Perlu kalian ketahui apa yang menjadi prinsip kita untuk mewujudkan persatuan kesatuan. Nah, prinsip kita untuk mewujudkan persatuan kesatuan adalah Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Bhinneka berarti beragam atau bermacam-macam, tunggal artinya satu, ika adalah itu. Jadi, arti Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia itu yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Selanjutnya, keberagaman suku bangsa Indonesia. Nah, keberagaman suku bangsa Indonesia, statistik BPS tahun 2010 ada 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Di dalam keberagaman ini, kita memiliki banyak sekali suku bangsa. Ada juga suku yang berasal dari bangsa keturunan, yaitu ada Cina, ya, ada keturunan Arab, ada India, dan lain sebagainya. Hal ini menambah kekayaan bangsa Indonesia selain dari suku asli ada di Indonesia. Dari keberagaman budaya, keberagaman suku yang ada di Indonesia menimbulkan banyak sekali kekayaan-kekayaan yang kita temui, yaitu bahasa daerah, ya, kemudian rumah adat, upacara adat, kemudian makanan khas dan seni, ya. Kalau kita lihat dari bahasa daerah di Sumatera saja banyak sekali suku bangsa yang ada di Sumatera ini juga bahasa-bahasanya juga banyak, yaitu ada bahasa Palembang, bahasa Komering, bahasa Sekayu, Pagar Alam, ya, dan lain sebagainya. Kemudian rumah adat, masing-masing suku memiliki ciri khas rumah adat yang berbeda. Seperti kalau di Palembang ini itu terkenal dengan rumah adat Limas.
ya. Di Kalimantan lain lagi, di Batak lain lagi, ya, di Sulawesi, Kalimantan juga, termasuk di Papua itu juga, ya. Selanjutnya upacara adat. Upacara adat juga ada banyak sekali, dari mulai lahir sampai pernikahan, kemudian kematian. Masing-masing daerah kita memiliki kekhasan upacara-upacara adat, dan itu semuanya unik-unik. Selanjutnya makanan khas. Indonesia ini, ya, memiliki ciri khas makanan yang beraneka ragam, sangat kaya, sampai terkenal ke mancanegara. Kemudian pakaian adat, ya, kalau setiap suku berbeda tentunya memiliki ciri khas upacara adat, rumah adat, makanan khas juga, termasuklah pakaian adat. Setiap daerah memiliki kekhasan, tetapi walaupun berbeda-beda, itu ada kesamaan, karena kita memiliki adanya karena satu, ya, wilayah tadi. Jadi memiliki kekhasan-kekhasan itu tidak menjadikan bahwa bangsa kita bangsa yang berbeda, tidak. Bangsa kita adalah bangsa persatu, yang suka bersatu, ya. Kekayaan alam Indonesia, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan pemersatu bangsa, bukan merupakan suatu faktor menimbulkan perpecahan. Kita lihat keberagaman agama, ya. Ada agama Islam, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Nah, ya, ada 6 agama yang diakui, dilindungi, ya. Bagi pemeluk-pemeluknya, yang tidak boleh adalah tidak beragama. Kalau agama ini kita lihat yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah agama Hindu, kemudian Buddha, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, ya. Nah, kemudian Konghucu. Kapan Konghucu ada? Yaitu semenjak adanya Presiden Abdul Rahman Wahid yang mengakui agama satu lagi, yaitu Konghucu, yang selama ini tidak diakui. Menunjukkan bahwa bangsa kita sangat mengakui, ya, sangat menghargai terhadap agama. Selanjutnya, keragaman ras yang ada di Indonesia, ya. Keragaman ras itu bisa dilihat dari mulai mata, hidung, mulut, ya, bentuk wajah, warna kulit, rambut, ya. Itu yang menunjukkan ras. Contohnya kalau misalnya ras orang turunan dari Cina, mungkin mata sipit, ya, kulit putih, ya. Kalau dari misalnya India, mungkin warna kulitnya agak hitam manis, kemudian matanya tajam, hidungnya mancung. Kemudian ada lagi yang dari Arab, itu juga beda. Nah, termasuklah ras Melayu. Nah, Melayu ini ras kita, ya, yang sedang-sedang saja, tidak begitu hitam, tidak begitu putih, ya, yang semuanya sedang-sedang saja, itu ras Melayu. Yang membedakan dengan perbedaan itu wajah dan lain sebagainya, itu menunjukkan ras kita berasal dari mana. Selanjutnya, penyebab umum keberagaman masyarakat Indonesia. Apa yang menjadi pertanyaan kita? Menyebabkan kita memiliki keberagaman, ya, tentunya dari letak wilayah Indonesia. Mungkin kalian ingat ada istilahnya Nusantara, ya. Nah, apa itu Nusantara? Indonesia dulu tidak disebut dengan Indonesia. Istilah Indonesia itu baru dikenal. Yang dikenal adalah Nusantara. Ada yang menyebutkan di antara kalian mungkin, kenapa Indonesia disebut Nusantara? Nusantara karena Indonesia adalah negara kepulauan. Ya, betul, ya. Tetapi kenapa negara lain yang negara kepulauan tidak disebut Nusantara, kok Indonesia saja? Nah, karena Indonesia disebut Nusantara, negara yang makmur, negara yang strategis, karena Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Benua apa? Yaitu benua Asia dan Australia. Kemudian 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini sangat strategis, ini suatu kekayaan anugerah
Tuhan Yang Maha Esa kepada Indonesia untuk menjadi negara yang maju, ya, negara yang sejahtera. Karena letak Indonesia sangat strategis, tinggal bagaimana kita mensikapi kondisi wilayah kita ini. Nah, itu kebanggaan bangsa Indonesia. Ini yang menyebabkan timbulnya keragaman yang ada di Indonesia. Pencampuran dengan bangsa-bangsa lain juga mudah. Nah, ya. Kemudian negara Indonesia negara kepulauan apakah menyebabkan penghambat, ya, penghambat terhadap hubungan dengan masyarakat lain atau penghambat suatu kemajuan yang ada di negara kita? Tidak, ya, tidak menjadi penghambat, karena walaupun kita terpisah oleh pulau-pulau, tidak menjadi penghambat kita menjadi susah berkomunikasi, karena transportasi sudah beraneka ragam, ya, ada bisa lewat darat, lewat laut, lewat udara, sudah begitu canggih, sudah semakin modern, semakin pesat, ya, kemajuan teknologi itu menyebabkan cepat sekali kita berkomunikasi, jadi tidak merupakan penghalang. Jadi tidak ada hambatan bagi kita untuk menjalin komunikasi dan hubungan antar suatu daerah dengan daerah lainnya, ya. Bukan hanya berbeda kepulauan, berbeda negara pun mudah, apalagi hanya kepulauan. Nah, itu selanjutnya, kalau kita lihat, ya, keragaman letak Indonesia ini, bentuk, ya, bentuk bumi Indonesia ini ada yang daerah dataran rendah, sungai, ya, pantai, ada dataran tinggi, ya, deretan pegunungan, bukit, kemudian lembah. Jadi ini merupakan suatu yang kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan, kita jaga kelestariannya, dan kita jadikan merupakan sesuatu aset bangsa Indonesia untuk hidup lebih maju, lebih sejahtera, ya. Kondisi alam Indonesia, alam yang sangat unik dan beragam, ya. Sekarang jadi pertanyaan bagi kalian, apa sih pentingnya memahami keberagaman bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika? Nah, secara umum ada dua alasan mengapa kita memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, yaitu aspek kewilayahan Indonesia sebagai warga negara kepulauan. Aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah NKRI merupakan negara kepulauan. Jadi kita paham bahwa kita ini negara kepulauan yang harus kita banggakan. Kemudian aspek sosial budaya. Dari keberagaman wilayah ini menyebabkan aspek sosial budaya pun berwarna, ya, jadi menjadi indah karena warna-warninya banyak, ya. Kondisi sosial budaya pun menjadi berwarna, beraneka ragam juga. Nah, di balik keberagaman itu yang merupakan aset kita, di situ ada persoalan. Nah, apabila kita sikapi negatif, itu menyebabkan berpotensi untuk timbulnya konflik, ya, terjadinya konflik. Nah, konflik ini merupakan sesuatu yang harus kita hindari, karena konflik ini apabila kita sikapi keberagaman sesuatu yang masalah. Apabila kita mengembangkan sikap toleransi, tenggang rasa, saling menghargai, konflik ini tidak akan pernah terjadi. Jadi keberagaman yang ada di Indonesia ini harus kita sikapi positif, kita jaga, kita pelihara dengan mengembangkan sikap saling menghargai, saling menghormati, tenggang rasa, ya. Jadikan bahwa keragaman ini merupakan aset
bangsa Indonesia untuk hidup lebih maju, lebih sejahtera, dan tetap menjaga persatuan kesatuan, bahwa ini keragaman bukan merupakan masalah, tetapi keragaman merupakan sesuatu kekayaan. Selanjutnya, makna persatuan dalam kebangsaan. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Namun, perbedaan dan keragaman bukan menjadi pemisah, ya, bukan merupakan suatu pemecah belah, tetapi merupakan sesuatu kekayaan yang harus kita banggakan. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.